Kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin dulu. Nama saya Adib. Masih siswa SMK FDN. Saya masih kelas 11 sih. Baru naik kelas 11 sebenarnya. Oke. Kenalin dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahid Barbani. Sekarang ini saya masih menempuh sekolah menengah kejuruan jurusan TKJ. Baru naik ke kelas 11 tahun ini. Ya, mungkin buat awal-awal ya. Kita mau jelasin. Kira-kira TKJ itu apa? Kita bakal bahas apa? TKJ itu bakal jadi apa? Jadi langsung aja ya, mulai dari Zaid deh. Sedikit perkenalan tentang TKJ. Seperti yang kita tahu, TKJ singkatan dari Teknik Komputer Jaringan, di mana di jurusan ini kita mempelajari ilmu-ilmu komputer dan jaringan. Di jurusan ini kita harus bisa membangun, memperbaiki, merawat infrastruktur jaringan. Ya, kalau menurut saya ya hampir sama seperti Zaid. TKJ itu ya mungkin tidak jauh-jauh dari kata jaringan ya. Tapi sebenarnya TKJ itu lebih luas lagi. Di luar sana, TKJ itu bukan hanya jaringan. TKJ itu sudah merambah ke server, ke cloud, ke virtualization. Yang sekarang ini yang masih baru ini ada namanya network automation. Nah, network automation ini bisa dibilang gabungan dari jaringan dan pemrograman. Ya, itulah TKJ itu bukan hanya jaringan, tapi tetap yang namanya TKJ jaringan, semuanya itu butuh yang namanya dasar. Nah, sekarang ini kita bakal belajar dasar dari jaringan itu sendiri. Jadi, gimana kalau langsung mulai aja ini? Ya, network fundamental. Share screen. Dip. Share screen ini, Dip. Ini kita akan langsung mulai ke dasar dari jaringan network fundamental. Yang mana babnya terdiri dari OSI, TCP/IP, TCP dan UDP, IP version 4, network protocol, network komponen, dan network topologi arsitektur. Kita akan masuk ke bab OSI dan TCP/IP layer. Sekarang ini, kini manusia telah berteman dengan internet seperti browsing, game online, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika kita berselancar di internet, ada suatu protokol yang bermacam-macam jenisnya. Yang sekarang ini umumnya protokolnya TCP/IP. Baik, saya akan menjelaskan sejarahnya.
pada zaman dulu internet itu susah sekali karena adanya chaos networking, yaitu sebuah proses di mana proses saling bertabrakan, nggak terstruktur dan tidak termodel. Maka dari itu, pada tahun 1970-an, Badan Penyelidik Riset Pertahanan AS membuat sebuah model protokol komunikasi yang disebut TCP/IP. TCP/IP sendiri merupakan singkatan dari Transmission Protocol dan IP Internet Protocol. Kenapa digabung? Karena kedua protokol tersebut saling berhubungan untuk komunikasi, saling melengkapi. Pada model TCP/IP terdiri dari 4 layer. Yang pertama, network interface. Di layer network interface ini, layer ini bertanggung jawab dalam mengirim dan menerima data dari media fisik. Dan yang kedua, internet. Internet ini, di layer internet ini yang akan mengirim data dan dia yang akan memilihkan jalur terbaiknya. Lalu layer ketiga transport, dan yang terakhir application. Di layer application ini terdiri dari semua aplikasi yang menggunakan TCP/IP seperti telnet, FTP, dan lain-lain. Dan di layer ini akan diberikan service kepada application tersebut. Sementara itu, di tahun 1980-an, ISO atau Organisasi Standar Internasional membuat protokol komunikasi lain yang lebih kompleks. Fungsinya masih sama seperti TCP, tapi ini lebih kompleks dan terdiri dari 7 layer. Jadi layernya dipecah dari layer TCP tersebut, dipecah lagi menjadi 7 layer. Kalau tadi TCP ada 4 layer, di OSI layer ini ada 7 layer. Ada SYCL, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Dari application TCP dipecah menjadi application, presentation, dan session. Dan network access dipecah lagi menjadi link dan SYCL. Fungsinya jadi dibuat lebih kompleks. Walaupun secara keunggulan lebih unggul di OSI, tapi saat ini kita masih memakai protokol TCP/IP karena TCP/IP dulu yang pertama keluar dan langsung digunakan oleh hampir semua vendor jaringan yang ada di dunia. Sebagai network administrator, sebenarnya kita hanya perlu memahami 3 layer, yaitu layer SYCL, data link, dan network. Di layar SYCL ini, kita akan mengirimkan data dari unsur terluar atau unsur fisik seperti kabel, antena yang menghubungkan antara penyedia layanan internet, ISP, data yang dikirim berupa bit, dan pengalamatan yang menggunakan bit binar. Dan layar yang kedua adalah data link. Setelah data atau bit yang tadi dikirimkan lewat kabel, lewat media transmisi, setelah itu akan naik lagi ke layer 2, di mana di layer 2 ini data diproses oleh hardware yang bernama switch. Data yang dikirimkan berupa frame dan pengalamatannya berupa MAC address. Dan network yang ketiga ini, setelah diproses pada switch dengan pengalamatan MAC address, maka selanjutnya akan diproses lagi di router. Data yang dikirim berupa paket dan pengalamatannya menggunakan IP address. Nah, ini lebih ringkasnya lagi. Layer 1 namanya SYCL, perangkatnya hub, data unitnya bit, pengalamatannya biner, yang terdiri dari hanya bilangan 0 dan 1. Kemudian di layer 2 ini namanya data link, perangkatnya switch, pengalamatannya MAC address, dan data unitnya frame. Dan yang terakhir layer 3 namanya network, perangkatnya router yang akan pengalamatannya dengan IP address dan data unitnya paket.
sebagai network administrator, kita harus hafal layer 1, 2, dan 3. Itu harus. Karena dapat menunjukkan bedanya antara hub, switch, dan router, di mana ketiganya berada di layer yang berbeda, sehingga memiliki cara kerja yang berbeda tentunya. Switch pada layer 2, pengiriman datanya berdasarkan dengan MAC address tujuan. Sedangkan hub, pengiriman datanya broadcast ke semua port. Dan router di layer 3, pengelamatannya berdasarkan IP address tujuan dengan memori routing table. Kemudian kita akan masuk ke bab TCP dan UDP. Fungsinya dari layer 4 ini untuk menerima data session layer, lalu dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, lalu diteruskan ke network layer. Nah, ini perbandingan TCP dan UDP. TCP dapat TCP mengirimkan dengan koneksi, dan UDP, User Datagram Protocol, dia connectionless, tanpa koneksi, dan dia broadcast. Jadi broadcast, dia akan mengirimkan data ke semua port. Untuk lebih jelasnya kita akan menonton video tentang perbandingan TCP dan UDP. Di protokol UDP ini, kita tidak dapat melakukan pengiriman data dengan ukuran besar, karena UDP ukurannya hanya 8 byte, sedangkan TCP ukurannya 20 byte. Pengiriman paket UDP itu tidak teratur, sedangkan TCP pengiriman paketnya teratur dikarenakan adanya control flow, kalau tidak salah control flow. Jadi control flow ini seperti pengelolaan data flow agar pengirimannya teratur dengan waktu yang efisien dan teratur, jadi terstruktur. Kelebihan UDP, dia dapat melakukan pesan broadcast atau mengirim ke beberapa titik, tidak hanya ke satu titik saja. Jadi dia bisa mengirim lebih dari satu titik dan lebih cepat, dan juga hemat memori karena dia pengiriman byte-nya kecil, hanya 8 byte. Sayangnya UDP tidak menyediakan mekanisme flow control. Kekurangannya, jika tidak menyediakan mekanisme flow control, ada yang namanya overload flow, seperti data yang meluap, karena UDP ini dia mengirim paket, mengirim data tanpa handshake, tanpa mengetahui perangkat yang akan dikirim siap atau tidak. Jadi kemungkinan akan ada data yang meluap.
Kekurangan dari TCP itu kebalikan dari UDP tadi. Jika UDP cepat, TCP ini lambat, lebih lambat karena tidak bisa broadcast karena bersifatnya cuma one to one, hanya ke satu titik. Kita akan masuk ke port number. Sementara itu port adalah nomor 16 bit yang digunakan untuk mengidentifikasikan aplikasi dan layanan tertentu. Jadi ada terdapat 3 port number range. Yang pertama adalah well-known port untuk core service, dan yang kedua ada registered port number untuk keperluan industri, aplikasi, dan proses. Dan terakhir adalah dynamic port number, digunakan untuk keperluan temporary untuk sebuah komunikasi yang spesifik. Saya akan memberikan contoh dari TCP dan UDP. TCP contohnya pada browser HTTP dan HTTPS, pada saat kita berselancar di internet, saat kita mengakses situs, misalkan ada gambar atau bagian dari situs itu kurang lengkap atau hilang, kita akan melakukan refresh agar gambar tersebut bisa muncul lagi. Hal ini seperti protokol TCP yang mengirim ulang paketnya. Jadi dia akan mengirim ulang paketnya, sedangkan UDP tidak. Contohnya ketika kita bertelepon menggunakan Voice over Internet Protocol, pada saat kita menggunakan VoIP, kita pernah merasakan lawan bicara putus-putus dikarenakan jaringan alias paket yang tidak sampai. Itu karena UDP hanya sekali ngirim paketnya. Ini ada contoh beberapa port. Dan kita akan masuk ke bab IP version 4. Kita pasti sering menonton YouTube, membuka situs, berselancar di internet, itu pastinya kita pernah lihat angka seperti 192.128.100.1. Itu adalah merupakan IP address. IP address sendiri ialah alamat IP atau identitas numerik yang diberikan kepada suatu perangkat agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain, dalam jaringan. Nah, kini IP terbagi menjadi 2, IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 ini ada dari 32 bit dan dibagi menjadi 8 blok dan dibagi jadi 4 oktet. Maksudnya berjumlah 8 bit. Bit ini juga sering disebut byte. Jadi 8 dikali 4, jadi 32. Maksudnya 8 bit ini ada 8 bilangan biner seperti 11000000. Dan IP versi 6 ini merupakan IP versi 6 ini mengakomodir IP versi 4 yang jumlahnya kini telah sedikit. Karena IP versi 4 ini hanya dapat digunakan sekitar 4 juta perangkat. Jadi kegunaannya IP versi 6 ini untuk mengakomodir IP versi 4 yang kini mulai habis. Perbedaan keduanya, IP versi 4 menggunakan desimal, sedangkan IP versi 6 ini menggunakan heksadesimal. Tapi keduanya tetap saja dari bilangan yang sama, yakni biner. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonversi biner ke desimal. Biner yang kita tahu bilangan yang hanya terdiri dari 2 bilangan, 1 dan 0. Lalu desimal, kita akan mengkonversikannya dari biner dan ke desimal.
kita akan memakai 8 deret bilangan dari kelipatan 2. Dimulai dari 1, kemudian ke posisi sebelahnya 2 kali lipat lebih besar. 2 kali 2, 4, kemudian dan seterusnya sampai 128. Kita hanya menggunakan 8, kita akan menggunakan 8 bilangan, karena hanya terdiri dari 8 bit. Kita akan mengkonversi biner ke desimal, biner 110000000 ke desimal. Menurut tabel di atas, kita jumlahkan 128 tambah 64 sama dengan 192. Berarti angka desimal dari biner 10000 adalah 192. Caranya kita dapat mengalihkan angka yang di atas, 8 deret bilangan di atas dengan 8 deret biner. Jadi kita dapat mengalihkan 128 dikali 1 sama dengan 128. Lalu 64 dikali 1 sama dengan 64. Lalu sisanya dikalikan dengan 0, berarti hasilnya 0. Jadi tidak terhitung. Lalu hasilnya 128 ditambah dengan 64 sama dengan 192. Jadi hasil konversi dari biner ke desimal hasilnya 192. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Caranya masih sama, menggunakan tabel 8 deret bilangan yang dikalikan dengan 8 deret biner yang di bawahnya. 128 dikalikan dengan angka di bawahnya 1 sama dengan 128. Kemudian 64 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Bisa dihitung. Kemudian 32 dikalikan dengan 1 sama dengan 32. Kemudian 8 dikalikan 1 sama dengan 8. Kemudian kita jumlahkan 128 tambah 32 tambah 8. Maka hasilnya adalah 168. Berarti ya, hasil desimal dari 101010000 adalah 168. Kita tinggal mengalihkan yang satu saja. Setelah kita mengonversikan biner ke desimal, kita akan mengonversi desimal ke biner. Jadi ini ada banyak cara. Bisa dengan cara seperti ini, dibagi 2. Bisa cara melalui 8 deret bilangan. Saya akan menjelaskan cara yang pertama. Jadi dari desimal 105 ke biner. 105 dibagi 2, hasilnya ganjil. Jadi kita kurangi 1 agar bisa dibagi. Kemudian kita kasih tanda 1. Jadi kalau hasilnya ganjil, kita kasih tanda 1. Kalau genap kita bisa dibagi, hasilnya 0. Dari 105 dan seterusnya sampai habis akan menghasilkan angka biner tersebut. Kita bisa hitung dari bawah, di hasilnya 1101001. Saya akan juga menjelaskan dengan cara 8 deret bilangan. Dengan 8 deret bilangan ini, kita akan konversi dari 138 dengan 8 deret bilangan tadi. Caranya, kita akan menggunakan 8 baris. Baris pertama kita isi dengan desimalnya, baris kedua diisi dengan 8 deret bilangan, dan baris ketiga adalah hasil akhirnya. Jadi 132
138 dibagi 138 dikurangi 128, hasilnya 110. Jika bisa dikurangi, kita kasih tanda 1 dan kita taruh hasilnya 10. Kemudian 10 dikurangi dengan 64. Tidak bisa, maka kita konversikan dengan nilai 0. Karena tidak bisa, nilai desimalnya akan pindah lagi, akan bergeser ke posisi berikutnya. Masih dengan 10, karena tadi tidak bisa dikurangi. Kemudian 10 dikurangi dengan 2. Masih nggak bisa, jadi kita tandai dengan nilai 0, kemudian 10-nya bergeser lagi, 10, kemudian masih tidak bisa dikurangi dengan 16, maka kita tandai dengan 0. Kemudian bilangan 10 bergeser ke posisi berikutnya. Dan bisa diselisihkan dengan 8. 10 diselisihkan dengan 8, hasilnya 2. Karena bisa, kita kasih nilai 1. Dan nilai 2-nya akan ditaruh di posisi berikutnya. 2 diselisihkan dengan 4, tidak bisa. Maka kita kasih nilai 0. Kemudian 2 bergeser lagi. 2 dikurangi dengan 2, hasilnya bisa. Maka kita kasih nilai 1. Nilai 1 kita hasilnya 2 dikurangi 2 sampai dengan 0. 0 kita taruh di posisi berikutnya. 0 dikurangi 1 karena tidak bisa diselisihkan, jadi hasilnya tetap sama 0. Jadi hasil konversi biner 138 hasilnya sama dengan 100011010. Atau juga bisa menggunakan cara ini. Misalkan kita mencari biner dari desimal 75. Maka kita mencari penjumlahan berapa tambah berapakah dengan bilangan di atas agar mendapatkan angka 75. Jadi kita bisa cari 64 tambah 8 tambah 2 tambah 1. Maka hasilnya 75. Jadi binernya yang bisa dijumlahkan kita kasih angka nilai 1. Jadi hasilnya 010011011. Jadi IP versi 4 ini diklasifikasikan dengan 3 kelas. Kelas A, B, dan kelas C. Kelas A untuk skala yang lebih besar, kelas B untuk skala menengah, dan kelas C untuk skala kecil. Nanti tentang subnettingnya akan dijelaskan oleh Adib. Dan kita masuk di network protokol. Sebelumnya, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur di dalam dunia internet terdapat banyak jenis komunikasi yang berbeda-beda. Namun itu semua sudah tertata rapi sesuai dengan protokol yang digunakan. Seperti contohnya ketika kita browsing, kita menggunakan protokol HTTP dan HTTPS.
Lalu saat kita meremote router dan switch, kita menggunakan telnet maupun SSH. Jadi fungsi dari network protokol ini ialah mengatur jalannya komunikasi pada jaringan dengan protokol-protokol agar berjalan dengan lancar. Ini adalah contoh dari protokol jaringannya. Protokol HTTP memiliki port number TCP 80 dengan nomor 80. Fungsinya adalah dasar komunikasi data untuk World Wide Web. Jadi ketika kita browsing, kita menggunakan protokol HTTP. Dan ada protokol HTTPS dengan port TCP number 443. HTTPS ini merupakan hasil pengembangan dari HTTP, yakni dengan menambahkan fitur keamanan tambahan komunikasi browser dengan ke server dan server akan dienkripsi sehingga data usernya lebih aman. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol dengan TCP dengan nomor 20 atau 21. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file di jaringan publik maupun di jaringan lokal. Kemudian ada protokol IFTP dengan protokol UDP nomor 69. Protokol ini memiliki fungsionalitas dasar dari protokol file transfer protokol. Namun, protokol ini tidak memiliki fitur autentikasi yang dimiliki FTP dan menggunakan UDP untuk pengiriman paketnya. Sedangkan FTP tadi menggunakan TCP dalam pengiriman paketnya. Masih banyak lagi protokol dalam jaringan yang berstruktur. Lalu kita masuk ke network komponen. Sebelum kita berselancar di internet, terdapat sebuah proses panjang yang terjadi sehingga kita dapat menggunakan internet. Proses itu juga terjadi pada perangkat-perangkat jaringan yang berjalan di sekitar kita. Intinya, komponen dalam jaringan ini terbagi menjadi 3. Ada pengirim, ada media transmisi, ada device atau perangkat. Contoh dari perangkatnya yaitu router. Router ini berjalan di layer 3 network yang pengalamatannya berdasarkan IP address. Fungsinya dia menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda dan juga sebagai penghubung antara jaringan LAN dan WAN. Dan yang kedua, perangkatnya adalah layer 2 dan layer 3 switch. Switch pada dasarnya perangkatnya layer 2 data link yang bekerja dengan MAC address. Tapi ada juga switch manageable, terdapat fitur yang dinamakan VLAN. Fitur ini berfungsi untuk memecah satu broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain, sehingga memungkinkan di dalam satu switch ini beberapa jaringan berbeda. Di switch layer 3, kita bisa langsung menghubungkan jaringan-jaringan VLAN yang berbeda tanpa harus menggunakan router atau inter-VLAN routing. Dan ada yang namanya access point. Jadi access point ini merupakan perangkat jaringan yang bekerja menggunakan teknologi wireless tanpa kabel, sehingga memungkinkan kita untuk mengkoneksikan perangkat kita ke access point tersebut tanpa harus menggunakan kabel. Access point ini dilengkapi dengan enkripsi keamanan. Generasi pertamanya digunakan WP, di mana enkripsi tersebut mudah untuk dibobol. Sedangkan generasi keduanya dan ketiga dia dinamakan WPA dan WPA 2, yang mana sistem enkripsi sudah termasuk aman dan susah untuk dibobol oleh hacker. Dan ada endpoint atau perangkat elektronik yang terhubung ke sebuah jaringan dan memiliki kemampuan membuat, menerima, dan mentransmisikan informasi lewat jaringan tersebut. Contohnya PC, laptop, handphone, printer, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perangkatnya ada server. Merupakan sebuah komputer atau perangkat yang
menunjukkan layanan dan fungsi untuk sebuah program atau perangkat lain yang bisa disebut klien. Tujuan dari server ini adalah untuk berbagi data serta sumber daya dan mendistribusikannya kepada klien. Jadi server ini pengirim dan klien penerima yang menggunakan data dan sumber daya dari server. Dan yang terakhir ada network topology arsitektur atau infrastruktur jaringan. Dalam skalanya, infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada skala terkecil merupakan jaringan berskala kecil yang terdiri dari sekumpulan perangkat yang saling terhubung yang masih dalam ruang lingkup yang belum luas, seperti sekolah, rumah, dan warnet, yang dinamakan LAN atau Local Area Network. Dan skala yang menengah adalah WAN, Wide Area Network. WAN ini merupakan skala besar yang terdiri dari sekumpulan LAN yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya internet. Ini seperti antar benua, antar negara, dan antar kota. Adapun istilah jaringan yang berkaitan, Wireless Local Area Network merupakan jaringan skala kecil yang sama seperti LAN, namun dalam konektivitasnya menggunakan jaringan wireless tanpa kabel. Dan yang terakhir adalah MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan skala menengah di antara WAN dan LAN. MAN ini sendiri merupakan sekumpulan dari LAN yang diimplementasikan pada jaringan seperti kota. Dalam jaringan ada sebuah seperti model yang harus diperhatikan, itu topologi. Beberapa model perangkat ini dapat saling berkomunikasi, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Tujuannya untuk mempermudah perangkat-perangkat tersebut saling bertukar informasi. Berikut ini ada beberapa topologi. Yang pertama ada topologi ring, yang mana topologi ini banyak banget digunakan di sebuah perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti lingkaran. Dan ada topologi mesh. Di topologi ini, di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Dan ada topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari berbagai komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berbeda di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Kemudian ada topologi lain yang merupakan perluasan dari topologi bus, yang mana kabel utamanya dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik yang ada di komputer dengan si konektor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jaringan linear merupakan topologi jaringan yang memiliki layout yang cukup umum. Ini merupakan topologi tree, gabungan dari topologi bus dan star, yang mana jaringan di topologi bus ini menggunakan konektor utama beberapa topologi star. Ini yang tadi topologi bus. Metode topologi bus ini digunakan pada jaringan dengan skala kecil, yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk seperti sebuah bus. Sedikit saja tentang network fundamental. Bisa dipindah langsung ke Adit tentang subnetting. Oke. Kalau subnetting
Mungkin kita butuh sedikit urutannya karena subnetting itu kami hitung. Skala dasar ya. Jadi subnetting ini adalah sebuah teknik untuk memecah network menjadi beberapa subnetwork atau subnet yang lebih kecil atau lebih spesifik. Yang fungsinya dengan melakukan subnetting kita dapat mempermudah pengelolaan jaringan seperti mengalokasikan IP address sesuai jaringan dan yang lain lagi. Seperti ini contohnya mudahnya. Jadi di dalam sebuah subnet terdapat 3 buah jenis IP. Ada IP network, IP broadcast, dan IP host. Nah, di sini kita analogikan IP network itu sebuah jalan. Nah, rumah-rumah yang ada di samping jalan itu sebagai host. Dan Pak RT sebagai broadcast, yang dimana nanti dia akan memberitahu semua warganya jika ada terjadi sesuatu. Jika sebuah jaringan terus seperti ini, kelama-lamaan host-host makin banyak, rumahnya semakin banyak, semakin padat, pemukimannya, jalanan semakin macet, rame, Ketua RT juga susah mengontrolnya. Maka dari itu, kita harus melakukan yang namanya subnetting dengan cara membuat gang-gang jaringan agar lebih mudah pengelolaannya. Jadi seperti ini. Ini awalnya satu jaringan, lalu kita pecah menjadi 3. Nah, yang di setiap subnet ini atau gang-gang ini, dia memiliki wewenang khusus sehingga tidak mengganggu jalan utamanya dan lebih tertata juga. Di setiap gang ini juga terdapat network sendiri, terdapat host sendiri, serta terdapat ketua RT atau broadcaster sendiri. Itulah konsep dari subnetting. Di satu sisi kita bisa mempermudah pengelolaan. Misalnya ada suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi, dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain, kita juga bisa mengoptimalisasi dan efisiensi kerja jaringan, karena jalur lalu lintasnya tidak terpusat di satu network besar, namun terbagi ke beberapa ruas gang. Seperti ini. Awalnya ada sebuah network 192.168.1.0. Nah, karena network ini padat, kita pecah menjadi 3 subnet. Dan di subnet ini terdapat network sendiri, host sendiri, dan broadcast sendiri. Jadi pengelolaan jaringan lebih mudah serta tidak menimbulkan kemacetan pada network yang utama ini. Untuk 3 network ini merupakan perpecahan dari network yang utama. Dan dalam subnet tadi ada network, host, dan broadcast. Network ini IP pertama dalam sebuah subnet yang angkanya pasti genap. Di sini subnet yang 192.168.1.16. 16-nya ini genap. Nah, sebelahnya juga 1.32. 32 juga genap. Yang bawahnya 1.48. 48 juga genap. Yang tengah, yang utama 1.0. Nah, itu genap ya. Dan yang ada host. Host ini merupakan IP yang bisa kita pakai. Artinya IP yang
kita pakai di komputer atau di HP ketika connect ke WiFi, itu kita menggunakan IP host. Nah, lalu ada IP broadcast. IP broadcast ini IP yang nanti fungsinya memberitahu ke semua IP pada satu subnet itu kalau misalnya ada sesuatu atau terjadi sesuatu, maka diberitahu semuanya secara broadcast. Nah, kita tidak bisa menjadi IP network maupun IP broadcast karena itu semua sudah ada aturannya, sudah ada protokol yang mengatur. Seperti yang dijelaskan Zaid tadi, IPv4 itu dibagi dalam 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, setiap kelas itu ada range prefix-nya tersendiri. Kelas A prefix 8 hingga 15, kelas B prefix 16 hingga 23, kelas C prefix 24 hingga 32. Apa gunanya prefix ini? Prefix ini untuk menandai berapa jumlah IP pada setiap subnetnya. Berapa jumlah subnetnya dan menandai dia itu kelas berapa. Prefix ini semakin besar, di IP-nya semakin sedikit. Nah, semakin kecil, di IP-nya semakin banyak. Makanya kelas A ini dia memiliki IP paling banyak. Dan IP paling banyak terdapat pada prefix 8. Sementara di prefix 32, dia memiliki IP paling sedikit karena dia semakin besar. Nah, IP address ini ada peletakannya juga. Ada oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Oktet kedua menunjukkan kelas A. Oktet ketiga kelas B. Oktet keempat kelas C. Apa fungsinya peletakan oktet ini? Agar mempermudah kita dalam melakukan subnetting. Karena kalau kita melakukan subnetting, kita cukup fokus pada angka yang berada di oktetnya saja. Misalkan kita mau subnetting kelas C, kita cukup fokus di angka 254. Kalau kita subnetting kelas B, fokus saja di angka 1. Kalau kelas A, di angka 168, di oktet 2. Harusnya kita akan mulai untuk mencoba subnetting kelas C. Misalkan ada IP 168.5/24. Kelas 24 ini dia yang menentukan dia ini kelas apa. Kalau 124 seperti yang kita lihat tadi, dia masuk ke kelas C. Kalau misalkan ini /15, berarti dia masuk ke kelas A. Sama. Kita lihat dari prefixnya, dia masuk ke kelas apa. Di sini dia masuk ke kelas C. Nah, pada subnetting, kita mencari IP network, IP host, IP broadcast, lalu kita mencari jumlah IP dari prefix ini. Yang terakhir kita mencari subnet mask. Subnet mask ini pembeda antara IP network dan IP host. Ya, semacam penanda kalau kita tahu ini nih dia masuk prefix berapa. Dan cara untuk subnettingnya, saya punya 2 cara. Cara yang pertama itu dengan mengurutkan. Jadi kita mengurutkan kira-kira range address-nya itu dari segini sampai segini, lalu lanjut lagi dari network sampai broadcast lagi. Cara ini agak susah.
nggak susah sih, lama. Cara yang kedua itu ada menggunakan perkalian. Di sini kita akan coba menggunakan keduanya. Yang pertama kali harus kita tahu dari subnetting, kita harus tahu jumlah IP-nya. /24 dia memiliki jumlah IP 256 dan jumlah subnet 1. Berarti dalam satu subnet atau dalam satu jaringan itu dia memiliki 256 IP. IP terbanyak di kelas C. Yang berarti ini dia memiliki 256 jumlah IP. Nah, setelah kita mau tahu ini, kita tinggal melakukan subnetting. Caranya kita tinggal fokus pada angka oktet keempat, angka yang akan kita cari. (256) berarti ada 256 IP. Dari sini sudah bisa terlihat. Berarti networknya adalah 0. Kenapa? Karena 10.5 ini ada dalam 168.10.0 sampai 192.168.10.255. Ini adalah satu subnet. Subnet pertama yang terdiri dari 256 IP. Kenapa bukan 256 belakangnya? Karena kita mulai dari 0. Dan 10.5 ini dia termasuk dalam IP host. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, IP network itu IP pertama dalam sebuah subnet. Dan IP broadcast, IP terakhir dalam sebuah subnet. Yang angkanya pasti ganjil. Kalau network dia pasti genap. Kalau host itu, ia IP antara network dan broadcast. Jadi, mulai dari 192.10.1 hingga 192.68.10.254. Itu angka untuk host. Barang podcast dia ini. Nah, untuk subnet mas, secara default subnet mas adalah 255. Nah, cara untuk mengetahui dia subnet masnya, caranya adalah karena ini kelas C, kita cukup fokus di oktet keempat. Caranya 256 kurangi jumlah IP. Karena jumlah IP dari /24 adalah 256, maka 255, 255, 255, 0. Subnet mas dari /24. Kita coba contoh lain, gunakan cara perkalian. Biasa kita cari network, host, mas. Yang pertama seperti tadi kita harus tahu jumlah IP dari /26. Nah, ini sudah saya tulis jumlah IP-nya ada 64. Seperti yang saya bilang tadi, prefix itu semakin besar, ya jumlah IP-nya akan semakin sedikit. Awalnya 256, tuh naik lagi ke /25, dia turun jadi 128. Sementara jumlah subnetnya naik jadi 2. Mengapa? Karena 256 jika kita pecah jadi 2, maka hasilnya
tiap satu subnet itu ada 128. Nah, 108 tambah 128 ditambah hasilnya 256. Kan disebut dengan subnetting. Kita pecah jaringan menjadi banyak, tapi jika dijumlah hasilnya tetap sama. Nah, maksud dari pembagian itu agar mempermudah tadi. Plus 26, maksudnya ada 64 jumlah IP dan 4 subnet. Yang berarti tiap satu subnet itu ada 64 IP. Nah, kalau kita kalikan 4, hasilnya tetap 256. Kita akan coba menggunakan cara yang perkalian. Kita sudah tahu jumlah IP-nya ada 64. Caranya menggunakan perkalian, kita fokus lagi di objek keempat, kelas C. 124 ini kita bagikan dengan 64. 124 dibagi 4. 1,9. Berarti dia nggak bisa dibagi. Coba kita kali 2 kali 64. Ini 128. Ini terlalu banyak, melebihi 124. Yang berarti network dari 192.168.2.124 ya 192.168.4. Kenapa? Karena tadi kalau kita urutkan 64 ini, kalau kita tambahkan 64 lagi, nanti dia jadi 128. Sementara kita cari di sini angka 124. Coba kita gunakan cara mengurut. Subnet pertama 0 sampai 119.68.63. Karena nampaknya network ganjil broadcast. Ini subnet pertama. Nah, selanjutnya ini adalah subnet kedua. Dan di subnet kedua ini terdapat angka 124 sebagai host. Nah, maka berarti networknya adalah 64 dan broadcastnya adalah 127. Kalau kita lanjutkan, subnet ketiga subnet keempat. Dia akan mencapai IP maksimal 255, 256. Yang berarti 4 subnet ini jika kita gabung jadi satu akan menjadi 256 atau jumlah IP dari traffic 24. Karena kita sudah tahu, kita tinggal mengurutkan saja. Hostnya adalah 1968 5 sampai
126. Sementara broadcast-nya 168 127. Nah, untuk dari subtotnya sama seperti tadi. 25 256 kurangi jumlah IP. Di sini 256 kita kurangkan dengan 64. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil 192. Ini adalah subnet mask dari 126. Ya, kira-kira mungkin ini dulu untuk kelas C. Kita akan lanjut ke kelas B. Kelas B ini range prefiknya antara 116 hingga 123. Yang pastinya jumlah IP-nya lebih besar. Untuk cara menghitungnya tidak jauh beda dari kelas C, hanya kita menambahkan sedikit tambah-tambahan. Semoga kita bisa contohnya. Misalkan ada IP 172 168 12.5 plus 22. Dari sini kita tahu bahwa dia ini kelas B. Nah, sama kita subnetting itu mencari network, host, broadcast, jumlah IP, dan subnet mask. Pertama-tama kita harus tahu berapa jumlah IP dari 122. Caranya kita tinggal mengkonversikan 122 ini yang tadinya kelas B kita turunkan ke kelas C. Caranya adalah 22 menambah 108. Kenapa harus 108? Karena 108 ini mewakili angka 8 bit pada IP address. Kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi 130. Di mana 130 ini adalah kelas C. Setelah kita tahu kelas C-nya, jumlah IP-nya, kita tinggal mengalihkan jumlah IP pada kelas C dikali 256. Karena 256 ini angka maksimum pada kelas C. 130 di sini memiliki 4 jumlah IP. Berarti 4 dikali 256. 4 kali hasilnya 1024. Yang berarti atas tes 22 ini terdapat 1024 IP. Kita sudah mengetahui jumlah IP dari tes 22. Selanjutnya kita akan menghitung subnetnya. Untuk kelas B ataupun kelas A, kita cukup fokus pada oktet sebelumnya. Jika kita mau menghitung kelas C, kita cukup fokus pada oktet keempat. Jika pada kelas B, kita cukup fokus pada oktet ketiga atau angka 12 ini. Ini cara menghitungnya. Kita gunakan jumlah IP maksimal dari 130. Berarti kalau kita turutkan
akan jadi 6,0. Kenapa 0,0? Karena 0-nya dimulai dari 12. Jika depannya 0, maka belakangnya akan menjadi 0. Sampai 172, 168, 3.255. Kenapa bisa begini? Karena kita urutkan 4 nomor berdasarkan jumlah maksimal dari 130. Berarti dari 00 hingga 3.255. 255 ini jumlah IP maksimal. Karena kalau kita tambahkan satu IP lagi, maka akan jadi 40. Maka dari itu 172.6800 ini adalah network. Sementara ini dia adalah broadcast karena dia ganjil. Di sini kita mencari angka 12. Sementara kita baru sampai angka 3. Kita lanjut menurunkan. 172, 168, 4.0, 172, 168, 7.255. Ini untuk subnet kedua. Dan kita masih belum mendapat angka 12. Kita lanjut lagi. 172, 168, 8.0, sampai 172, 168, plus 255. Ini subnet ketiga. Dan kita belum dapat angka 12. Yang berarti 12 ini ada di subnet keempat. 172, 168, 12.0, sampai 172, 168, 15.255. Nah, di subnet keempat ini kita berhasil mendapatkan 12.5 di antara network dan subnet ini. Ini kita sudah mengetahui networknya mana, broadcastnya mana, serta hostnya yang mana. Hostnya berarti 172, 168, 12.1 sampai 172, 168, 15.254. Karena 255-nya digunakan untuk broadcast. Dan untuk broadcast sama. Jadi kita sudah mendapatkan semua subnet mask. Subnet masknya sama gampangnya. Kita cukup fokus pada oktet yang ingin kita hitung. Kita menghitung kelas B, berarti kita fokus di oktet ketiga. Caranya sama seperti subnet mask kelas C. Kita tinggal 256 kurangi jumlah IP. Hanya saja jumlah IP yang kita gunakan di sini mengurangkan jumlah IP dari 130. Artinya subnet masknya sama dengan 130, itu 252. Hanya saja penempatannya beda. Kita taruh di oktet ketiga. Sementara oktet keempat kita isi dengan 0. Hanya oktet sebelumnya sudah kita isi dengan angka subnet. Kita berikan satu contoh lagi. Ada angka 168, 24, 155, plus 19.
Pertama-tama kita tetap harus mengonversi dari slash 19 ini menjadi kelas C. Caranya sama, slash 19 tambah plus 8. Hasilnya plus 27. Ini slash 27. Nah, nanti kita ngitungnya jumlah IP-nya fokus pada ini aja. Kita nyulit ke IP kelas C. Jadi kalau kita mau tahu jumlah IP slash 27, jumlah maksimum dari slash 27 ada 32 IP. 32 kita kalikan 256. 32 kita kalikan 256. Ada 8.192 IP pada slash 19. Mungkin kita akan menghitung ini subnetnya. Kita tetap fokus pada oktet ketiga. Untuk kita akan menghitung 155. Dan kita gunakan 32 atau jumlah maksimal dari kelas C. Ini kita akan menggunakan perkalian bagian-bagian. 155 bagi 32, 4,8. 32 kali 4, 128. 32 kali 5, 60. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa networknya adalah 128. Karena 32 kita kalikan 4, jadi 128. Berarti 168, 24, 128. Titik 0 adalah network. Broadcast IP terakhirnya 100 59 adalah broadcast. Nah, kalau hostnya antara network dan broadcast ini 24 titik 1 sampai 168 24 159 titik 254. Update mas sama caranya seperti yang barusan 255 255 32 256 kurangi 32, ini kita dapat 224 titik 0. Nah, oke, cukup itu untuk kelas B. Kita lanjut ke kelas A. Kelas A sebenarnya caranya sama seperti kelas B, hanya saja perbedaannya saat kita ingin dapatkan jumlah IP dan konversi trafficnya itu yang berbeda. Misalkan IP
Splash ini kelas A. Range prefix kelas A antara /8 nilai /15. Nah, sama tiap kelas itu subnetting itu kita mencari network, lalu host, jumlah IP, dan subnetnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus konversi kelas 11 ini menjadi kelas C. Caranya sama seperti kelas B, hanya saja kita tambahkan kelas 8-nya 2 kali. Karena kita turun kelasnya 2 kali. Dari kelas A turun ke kelas B, turun lagi ke kelas C. Jadi tambah 2 kali. Nah, hasilnya 27. Di sini kita baru bisa melakukan subnetting. Dan caranya sama seperti kelas B. Namun ya kita tinggal pindah oktet. Kalau di sini kelas B, kita pindah lagi ke sini. Selanjutnya di 12. Jumlah IP-nya ya kita tambahkan lagi. Kita kalikan lagi 256. Jadi jumlah IP dari 327 ya 32 kali 256. Terus kita kali 256 lagi. Karena ya tadi, karena kita turun kelas 2 kali. Jadi kita kali 2 kali. Jadi ya kali 256. Maka IP dari /11 ini ada 2 juta. 2.097.000-an. Ada banyak. Nah, untuk subnettingnya, kembali lagi, kita hitung di sini dengan menggunakan jumlah IP dari /27, yaitu 32. Dari sini kita langsung bisa tahu kalau 12 itu termasuk dari 32 IP pertama dari /27. Maka 5, 12, 0, 0, 0. Seperti yang saya bilang tadi, kalau depannya 0, belakangnya juga pasti akan mengikuti 0. Nah, ini IP network juga. Sampai 145, 30, 1. 255, 255. Nah, seperti tadi, karena 255 ini IP maksimal. Dan kalau kita tambahkan satu saja IP, hasilnya akan jadi 32. Ini adalah subnet pertama. Dari subnet pertama ini kita sudah bisa mendapatkan angka 12 di antara angka 0 dan angka 31. Maka host yang kita dapat adalah 0, 0, 1. Nah, kalau mau mengisi angka, kita harus mulai dari belakang, dari kelas C. Tidak bisa begini. Tidak bisa. Kita harus mulai dari belakang. Sampai 145, 21, 255, 254. Ini IP host yang bisa kita gunakan. Sementara broadcast-nya ini. Ini untuk kelas A. Kalau subnetnya juga sama. Kita hanya perlu pindah oktet. 255,
224 signal. Ini adalah subnet mask dari slash 11. Ini satu contoh lagi menggunakan perkalian dan slash 14. Buat IP yang terakhir sama ya seperti barusan, kita juga harus mengonversi ini. Terus kita tambah kali jadi 130. Jumlah IP-nya sama barusan. Jumlah IP 30 ini dia punya 4 jumlah IP. Kita kalikan 256 kita kali 256. Kalau kita coba kita kalikan di kalkulator, juga mendapatkan hasil yang fantastis, 200.000. Untuk menghitung network broadcast dan hostnya sama, kita menggunakan jumlah IP dari host 30 dan cukup fokus di octet kedua karena jumlah IP dari host 30 ini 4 dan kita akan mencari angka 122. Kita akan coba membagi kali 20,5. Sekarang coba kita kalikan 4 kali 20. Kita bisa menemukan network dari IP ini 45 120 0 dari networknya broadcast ya, kita tinggal tambahkan 4 123 255. Hostnya antara IP ini 145 120 sampai 145 123 254. Oke, mungkin ini saja ya buat subnetting. Mungkin agak susah ya buat yang belum pernah. Nanti insya Allah meeting ini direkam nanti diupload di YouTube buat yang pengen belajar lagi. Itu aja buat subnetting. Ya, buat selanjutnya kita bakal sharing ya, karena materinya udah selesai, tentang mungkin apa yang udah kita lakukan, pelajari, dapatkan selama setahun itu kita belajar di ITN. Mungkin bisa mulai dari saya dulu. Ya. Untuk jurusan TKJ ini di IDN ini diwajibkan untuk ujian sertifikasi. Jadi pada semester 1 akan diwajibkan sertifikasi mikrotik, MTCNA dan MTVNE. Dan khusus untuk siswa TKJ di IDN akan mendapatkan tugas akhir membuat buku. Jadi selama semester mempelajari materi tersebut,
kita diharuskan membuat buku. Baik. Apa ada lagi yang mau disampaikan? Sharing setahun ya. Ya bebas itu mau cerita apa aja. Mungkin di IDN kita udah apa ada kegiatan apa yang mungkin membuat Zaid terkesan gitu. Terkesan pertama kali masuk IDN. Jadi pertama kali kita masuk IDN tuh nggak langsung belajar. Jadi selama seminggu ada kegiatan leadership camp, di mana kita ngecamp di bukit dekat sekolah dan menjalankan kegiatan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Setelah itu juga nggak belajar lagi. Jadi selama sebulan ada yang namanya kegiatan English camp, di mana seharian penuh kita belajar bahasa Inggris tanpa materi yang lain. Setelah itu juga setelah English camp berakhir, baru masuk materi sesuai dengan jurusannya. Tapi kayaknya TKJ di IDN ini lebih terfokus ke jaringan daripada komputer. Ya kan, Edip? Ya. Ya, Edip gimana? Kalau saya sendiri sih yang terkesan sih ya nggak terlalu banyak juga. Yang menurut saya sih banyak kegiatan yang menarik ya. Kayak yang tadi saya bilang itu ada LPK. Terus kita pernah juga itu disuruh buat ini hunting foreigner atau kita suruh nyari bule, terus kita interview. Itu juga dulu pernah gitu. Terus kita juga pernah ini ada yang bergunung. Tapi yang buat saya terkesan di IDN buat jurusan TKJ itu ada yang namanya acara training guru. Nah, di training guru itu kita di sana ngajar ke guru-guru TKJ di seluruh Indonesia. Sana kita ngajar ya macam-macam materi jaringan. Itu kita yang ngajar, kita yang mengorganisir. Jadi guru-guru itu benar-benar nggak ada yang bantuin, paling cuman tanggung jawab doang, sisanya kita yang ngurus. Itu kita belajar tentang leadership, belajar gimana gitu caranya kita ngomong di depan orang, di depan guru apalagi itu. Gimana caranya kita belajar dengan sungguh-sungguh biar nanti pas ngajar materinya nggak keliru gitu. Itulah. Di DN itu kita belajar caranya public speaking, belajar leadership. Itu sih yang buat berkesan. Dari sana juga saya juga pernah ikut lomba keluar ITN itu 4 kali, tapi di lomba itu kalah 3 kali. Itu udah macam-macam. Saya bisa bilang itu sih pencapaian karena sebelumnya karena itu kita masih kelas 1 sih ya. Saya cuma dapat juara itu waktu lomba di Kota Bekasi. Itu pun juga saya nggak nyangka. Waktu datang ke sana, waktu kita nunggu sebelum lomba, kita kan ngobrol-ngobrol sama anak-anak SMK lain. Kita tanya, kamu kelas berapa? Kelas 10. Loh, kamu sini mau cari mati? Dia bilang kayak gitu. Soalnya rata-rata di sana kelas 11 sama kelas 12 semua. Ya otomatis kita kayak shock gitu. Kayak percayaan dirinya kurang. Tapi ya gak nyangka juga. Akhirnya bisa menang meskipun ya dapat juara 3. Itu tak alhamdulillah banget. Ya mungkin itu aja sih kalau sharing dari aku.
Ya, sudah ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul segini. Udah mau duhur juga. Kita selesaiin aja ya. Ya. Sekian ya dari kami. Terima kasih ya semua buat yang sudah hadir, sudah mendengarkan. Ya, maaf kalau kita Maaf banyak kalau kekurangan, banyak nyampai. kita masih sama-sama lah pemula. Kita juga begini karena ada dorongan tugas dari sekolah. Sebenarnya ada tugas dari sekolah, kita disuruh bikin kelas online ya di sini. Ya. Kalau nggak dari dorongan sekolah, kita juga kayaknya nggak bakal mungkin buat ngadain kayak gini. Tapi juga kita dapat banyak pelajaran dari sini sih. Jadi sekali lagi terima kasih ya buat semua. Maaf ya kalau ada salah. Nah, kalau penyampaian materinya kurang jelas, Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.